Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalam wa asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama yang terhormat pada Bapak Afri Mardiko selaku dosen pengampu di mata kuliah pedagogik. Dan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang perspektif pedagogik tentang evaluasi belajar dan pembelajaran. Di sini sebelum lanjut ke materi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Danang Kurniawan selaku moderator, dan rekan-rekan saya yang bernama Naila Cahaya Putri, Dia Mutiara, Muhammad Mahsun Rifai, Email Dalupita, Ajeng Novita Ningrum, Tata Abelia, Siti Nurjana, dan yang terakhir Nadia Eka Putri. Dan langsung saja lanjut ke materi. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Oke, materi yang pertama yaitu latar belakang dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. Yang bertugas menjalankannya adalah seorang guru. Namun banyak juga guru yang belum melaksanakan tugasnya untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakannya. Menurut Ahmad Riyadi 2017, terdapat guru yang tidak menghiraukan tentang kegiatan ini. Yang terpenting ia masuk kelas, mengajar, mau ia melaksanakan evaluasi di akhir atau tidak, itu urusannya. Yang jelas pada akhir semester ia telah mencapai target kurikulum. Padahal dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran, setiap guru harus paham dengan manfaat dan tujuan dari evaluasi tersebut. Baiklah, yang berikut ini ada tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitian itu ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari evaluasi belajar dan pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui fungsi dan manfaat dari evaluasi belajar dan pembelajaran. Dan yang ketiga, itu untuk mengetahui tujuan dari evaluasi belajar dan pembelajaran. Berikutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam menyelidiki suatu rumusan masalah yang diangkat. Dalam mini research ini, kami menggunakan metode kualitatif sebagai metode penelitian. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, di mana jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh dari ukuran angka, melainkan dalam bentuk kata-kata. Berikutnya itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan dengan studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode penelitian yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan sintesis informasi dari berbagai sumber literatur yang sudah ada, seperti dari buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Analisis data. Yang pertama ada reedukasi data, adalah proses mengambil dan mengorganisir data menjadi bentuk yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami, dan dapat membantu untuk mengidentifikasi pola dalam membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data. Yang kedua ada penyajian data, yaitu proses mengorganisir dan menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan dapat dianalisis, dan dapat membantu untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data. Yang selanjutnya yaitu ada menarik kesimpulan dari data, melibatkan mengekstrak informasi penting dari data dan menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan. Ini dapat membantu untuk memperoleh wawasan dan pemahaman yang bermakna dari data. Selanjutnya yaitu ada pengertian evaluasi belajar dan pembelajaran. Istilah evaluasi atau evaluation menunjukkan pada suatu proses untuk menentukan nilai dari suatu kegiatan tertentu. Evaluasi berarti penentuan sampai seberapa jauh, berharga, bermutu, atau bernilai evaluasi pendidikan saling terkait dengan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah bagian integral dari evaluasi pendidikan yang berfokus pada penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Pada prakteknya, evaluasi pembelajaran berhubungan atau berkorelasi dengan istilah
1 tes, 2 pengukuran atau instrumen, yang ketiga ada penilaian atau asesmen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan manfaat evaluasi belajar dan pembelajaran. Evaluasi pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran, baik bagi peserta didik maupun pendidik. Menurut Muhammad Ilyas Ismail 2020, fungsi evaluasi pembelajaran yaitu yang pertama, fungsi formatif, yaitu penilaian untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai. Yang kedua, fungsi sumatif, yaitu penilaian hasil belajar peserta didik di akhir semester atau akhir tahun. Yang ketiga, fungsi diagnostik, yaitu evaluasi hasil analisis tentang kesulitan belajar peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, fungsi penetapan, yaitu penilaian peserta didik untuk memantapkan dalam situasi pembelajaran. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwasannya evaluasi pembelajaran memiliki banyak manfaat. Salah satunya dapat memberikan informasi bagi guru, orang tua, dan seseorang yang memantau perkembangan siswa baik secara aspek akademik maupun non-akademik, yang berguna dalam mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, menurut Arifin 2017 menjelaskan manfaat evaluasi secara lebih komprehensif ke dalam tujuan aspek, antara lain yang pertama yaitu secara psikologis, yaitu anak didik selalu butuh untuk mengetahui sejauh mana ia berjalan menuju kepada tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, secara sosiologis, yaitu untuk mengetahui apakah anak didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Yang ketiga, yaitu secara didaktis atau metodis. Yang keempat, evaluasi berfungsi untuk mengetahui taraf kesiapan anak didik dalam menempuh program pendidikannya. Yang kelima, evaluasi berfungsi membantu guru dan memberikan bimbingan dan seleksi. Yang keenam, secara administratif, evaluasi berfungsi untuk mengetahui status anak didik pada kelompok tertentu. Terima kasih. Selanjutnya adalah tujuan evaluasi belajar dan pembelajaran. Menurut Arif Aulia Rahman dan Cut Eva Nasria pada tahun 2019, evaluasi pembelajaran memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah keeping track. Keeping track yaitu untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk itu, guru harus mengumpulkan data dan informasi dalam kurun waktu tertentu melalui berbagai jenis dan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran tentang pencapaian kemajuan belajar peserta didik. Kemudian yang kedua adalah checking up. Checking up yaitu untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Dengan kata lain, guru perlu melakukan penilaian untuk mengetahui bagian mana dari materi yang sudah dikuasai peserta didik dan bagian mana dari materi yang belum dikuasai. Yang ketiga adalah feeding out. Feeding out yaitu untuk mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga guru dapat dengan cepat mencari alternatif solusinya. Kemudian yang keempat adalah summing up. Summing up yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Hasil penyimpulan ini dapat digunakan guru untuk menyusun laporan kemajuan belajar ke berbagai pihak yang berkepentingan. Selanjutnya adalah pembahasan. Evaluasi merupakan bagian paling penting setelah melaksanakan serangkaian program atau tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi menunjukkan pada suatu proses untuk menentukan nilai dari suatu kegiatan tertentu. Evaluasi pendidikan saling terkait dengan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah bagian integral dari evaluasi pendidikan yang berfokus pada penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Seorang guru perlu mengetahui hakikat dari evaluasi belajar dan pembelajaran.
fungsi dan manfaat, serta tujuan dari evaluasi belajar dan pembelajaran agar tercapainya pendidikan yang optimal. Seperti pembahasan sebelumnya, ternyata guru-guru masih ada yang belum melaksanakan evaluasi terhadap peserta didik setelah proses pembelajaran berlangsung. Beberapa guru menganggapnya tidak penting dan hanya fokus pada mengajar, tanpa memperhatikan apakah evaluasi dilakukan atau tidak. Padahal, setiap guru seharusnya memahami fungsi dan manfaat evaluasi pembelajaran. Fungsi evaluasi pembelajaran antara lain sebagai formatif atau menilai hasil belajar setelah menyelesaikan program. Kemudian sumatif atau menilai hasil belajar peserta didik di akhir semester, dan diagnostik atau menilai kesulitan atau hambatan dalam belajar, dan penempatan atau menilai kecocokan. Kemudian diagnostik atau menilai kesulitan atau hambatan dalam belajar, dan penempatan atau menilai kecocokan.